pada hari ini. Kita hanya mengikuti acara yang pusat telah sediakan untuk kita, dan juga malam ini kita ada perjamuan kudus, ya. Di Golgota, darah Kristus tumpah menyucikan dosa pikiranku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-25 yang berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, dan sesudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya, dan minuman ini melambangkan darahnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari jemaat kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengakui akan Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami yang telah mengasihi kami, yang telah mati bagi kami. Hari ini adalah hari di mana umat Kristen merayakan perayaan Paskah. Di hari Paskah ini kita bersama-sama membawa ingatan kita kepada peristiwa yang berlaku di Bukit Kalvari lebih daripada 2000 tahun yang telah lalu. Dari Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kejadian ini membuatkan kita tertanya-tanya ataupun membuatkan kita terfikir, mengapa Yesus perlu mati? Mengapa Yesus harus mati?
Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya berkongsi 3 perkara daripada firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan mengapa Yesus perlu mati. Yang pertama, Yesus mati sebab Yesus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudari, Yesus mati karena Yesus memperkenalkan atau menggenapi rencana penebusan Allah kepada manusia. Perkara ketiga, Yesus mati karena Yesus membuktikan ketaatannya kepada misi kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Izinkan saya menyebut 3 respon yang boleh kita berikan kepada Allah sementara kita memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib pada hari Paskah ini. Respon yang pertama adalah akui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah anak Allah. Respon kita yang kedua, bersyukur kepada Allah karena Allah mengasihi orang-orang yang berdosa seperti Anda dan saya. Respon kita yang ketiga dan yang terakhir, nikmatilah kehidupan dengan kemurahan Allah. Saudara-saudari, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi kita, firman Tuhan berkata, Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, bahwa Allah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk message firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan akan meneguhkan kami, menguatkan kami, dan juga mendorong kami untuk tetap setia kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah mati di atas kayu salib untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amen. Oke, selesai sudah. Tapi oke, kita akan untuk persembahan. Kita berdoa bersama-sama surah kedengaran dan nanti saya amin doa kita. Oke, terima kasih semua.